Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pembelajaran PAI hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Membaca doa mulai. Alhamdulillah kita sudah mulai hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Selanjutnya untuk materi PAI hari ini, kita masuk ke materi yang baru setelah kita menyelesaikan materi yang pertama pekan lalu ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Ada yang sudah tahu apa itu Asmaul Husna? Nah, bagi yang belum atau yang sudah pernah belajar, kita akan kupas lagi di hari ini tentang apa saja makna dari Asmaul Husna itu ya. Terlebih dahulu sebelum Ustazah menjelaskan lebih lanjut tentang Asmaul Husna, Ustazah akan mengingatkan lagi gitu ya, mereview lagi materi tentang iman kepada Allah gitu ya. Iman kepada Allah adalah salah satu dari rukun iman gitu ya, yaitu rukun iman yang pertama. Iman kepada Allah merupakan pokok dari segala rukun iman gitu ya. Karena iman kepada Allah gitu, jika tidak tertanam dengan baik pada diri seseorang gitu ya, maka itu akan berpengaruh terhadap keimanan yang lain gitu ya, yaitu keimanan kepada malaikat, keimanan kepada Rasul, keimanan terhadap Al-Quran, dan juga keimanan kepada yang lain gitu. Jadi sudah harus dipastikan kepada diri seseorang itu keimanan kepada Allah itu tertancap dengan baik gitu. Nah, cara beriman kepada Allah itu ada dua, yaitu yang pertama yang bersifat ijmali, dan yang kedua adalah yang bersifat tafsili gitu ya. Nah, sebelum kedua hal ini Ustazah mengingatkan lagi gitu ya, apa sih definisi iman gitu ya. Iman itu adalah meyakini sepenuh hati di dalam hati gitu ya, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Itu pengertian atau definisi iman. Nah, selanjutnya kita langsung membahas tentang dua sifat berimannya seseorang kepada Allah gitu. Yang pertama adalah dengan cara bersifat ijmali, yaitu mempercayai atau meyakini Allah secara umum gitu ya. Yakin atau percaya bahwa Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha Pencipta, Allah itu Maha Kuasa. Kita meyakini itu gitu ya. Meyakini bahwa Allah Maha segalanya gitu. Itu cara kita beriman kepada Allah dengan sifat ijmali, yaitu secara umum. Nah, yang kedua yaitu bersifat tafsili, yaitu mempercayai Allah secara rinci, secara detail. Mempercayai atau meyakini bahwa Allah itu mempunyai sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Sifat-sifatnya Allah apa? Nah, sifat-sifatnya Allah itu ada di dalam Asmaul Husna. Ada 99 jumlah Asmaul Husna. Dari ke-99 itu adalah sifat-sifat Allah yang sangat berbeda dengan sifat-sifat makhluknya gitu ya. Nah, kita harus percaya itu. Nah, ini adalah dua cara bagaimana kita mempercayai Allah, yaitu dengan umum atau ijmali, atau juga dengan khusus atau rinci, yaitu tafsili. Nah, hari ini kita akan membahas sifat-sifat Allah tadi gitu ya, Al-Asmaul Husna gitu, atau yang sering juga disebut dengan nama-nama Allah yang baik gitu ya. Dari 99 Asmaul Husna gitu ya, kita akan membahas 4 saja gitu. Apa saja itu? Yang pertama adalah Al-Alim atau Maha Mengetahui. Yang kedua Al-Khabir, Maha Teliti. Yang ketiga As-Sami', Maha Mendengar. Dan yang keempat adalah Al-Basir atau Maha Melihat gitu ya. 4 ini yang nanti akan kita bahas di materi Asmaul Husna di kelas 7 ini ya. Nah, untuk hari ini kita hanya akan membahas dua, yaitu Al-Alim dan Al-Khabir. Nah, untuk yang pertama adalah Al-Alim. Nah, di dalam Al-Quran gitu ya, sudah dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 32, yang artinya mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Maha Mengetahui, Al-Alim, dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah. Jadi Allah itu Maha Mengetahui gitu ya. Pengetahuannya Allah itu seperti apa? Pengetahuannya Allah itu beda dengan pengetahuan makhluknya gitu ya. Pengetahuan Allah itu beda dengan pengetahuan manusia. Nah, perbedaannya itu apa? Perbedaannya ada 3. Yang pertama, dilihat dari segi banyaknya ilmu tersebut atau pengetahuan tersebut gitu ya. Jadi pengetahuan Allah itu sangat luas, tidak ada batasnya, nggak ada ujungnya gitu ya.
Bahkan kalau air di dalam lautan, gitu, air di samudra itu dipakai untuk menjadi tinta untuk menulis ilmu Allah, itu nggak cukup. Itu ibarat betapa banyaknya ilmu Allah ya. Nah, kalau ilmunya manusia, ya manusia itu ada batasnya. Sepandai apapun seseorang gitu, sepinter apapun seseorang gitu, maka dia pasti ada sisi kelemahannya. Tetap ada batasnya. Berbeda dengan Allah gitu ya, ilmunya yang sangat banyak, sangat luas gitu ya, dan tidak ada batasnya. Itu perbedaan yang pertama. Yang kedua yaitu dari segi kasyaf atau melihat dengan mata batin gitu ya. Penglihatan mata batin manusia dengan penglihatan mata batin Allah itu berbeda gitu. Bahkan diibaratkan penglihatan mata batin manusia itu seperti melihat sesuatu dari balik tirai. Terlihat jelas nggak? Enggak ya. Jadi agak samar-samar gitu. Atau diibaratkan juga penglihatan manusia itu, pengetahuan gitu ya, penglihatan pengetahuan manusia itu seperti ketika melihat dalam ruangan yang remang-remang gitu. Dan kalau penglihatan Allah gitu ya, dari dalam segi ilmu itu seperti melihat dalam ruangan yang terang benderang, sangat berbeda gitu ya. Jadi penglihatan ilmu gitu Allah sama manusia itu berbeda. Nah, yang ketiga adalah ilmu Allah itu tidak diperoleh dari sesuatu, tapi sesuatu itu yang didapatkan darinya gitu ya. Jadi lebih gampangnya Ustaz ibaratkan seperti ini. Seorang pembuat catur gitu ya, dia menciptakan papan catur atau permainan catur. Nah, karena adanya permainan catur itu, maka ada ilmu bagaimana mempelajari catur yang kemudian dipelajari oleh atlet-atlet catur. Nah, pembuat caturnya tadi siapa? Itu Allah gitu ya. Nah, caturnya tadi gitu ya, papan caturnya itu adalah ilmu. Nah, atlet caturnya itu siapa? Itu manusia. Nah, seorang pembuat catur gitu ya, atau Allah itu tidak perlu mendapatkan ilmu dari sesuatu, tapi menciptakan sesuatu, menciptakan ilmu tadi. Namun manusia untuk bisa bermain catur harus ada caturnya dulu, harus ada ilmunya dulu. Nah, manusia kalau mau belajar harus ada ilmunya Allah dulu, ya. Nah, itu perbedaannya. Jadi Allah itu untuk mengetahui sesuatu itu tidak memerlukan yang lain. Allah berdiri sendiri. Karena ada Allah lah maka ada ilmu, gitu ya. Seperti itu. Itu perbedaan ilmu Allah dan ilmu manusia. Nah, yang kedua adalah Al-Khabir gitu ya. Di dalam surah Al-An'am ayat 73 dijelaskan dia mengetahui yang gaib dan yang nampak, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui gitu ya. Al-Khabir. Sekilas sama seperti Al-Alim ya, maha mengetahui ya gitu. Memang sebenarnya sama, namun ada titik perbedaannya gitu ya. Sama-sama mengetahui namun berbeda dari segi objeknya. Kalau Al-Alim itu pengetahuan Allah yang zahir gitu ya, yang nampak. Namun kalau Al-Khabir itu adalah pengetahuan Allah yang tidak nampak atau batin, atau sesuatu yang sedang terjadi, bahkan sesuatu yang belum terjadi pun Allah itu tahu. Nah, itu adalah Al-Khabirnya Allah gitu ya. Jadi Allah itu Maha Al-Alim, Allah juga Maha Al-Khabir. Allah itu tahu sesuatu yang nampak semuanya di alam bumi dan semesta ini gitu ya, yang semua yang Dia ciptakan. Dan Allah pun Maha Al-Khabir gitu ya, tahu semuanya yang nampak, bahkan yang belum nampak sekalipun, yang akan terjadi pun Allah itu tahu. Itu adalah Al-Khabirnya Allah gitu ya. Jadi Allah mempunyai dua sifat ini, Al-Alim dan Al-Khabir gitu ya. Itu adalah perbedaan Al-Alim dan Al-Khabir gitu ya. Jadi Allah tahu yang nampak gitu, yang zahir gitu, dan Allah juga tahu yang tidak nampak sekalipun, yang di dalam batin, bahkan yang belum terjadi. Yang akan terjadi pun Allah juga sudah tahu. Nah, konsekuensi kita sebagai manusia gitu ya, ketika meyakini bahwasanya Allah itu Maha Al-Alim ataupun Al-Khabir, maka berhati-hatilah dalam segala hal tindak kita, keseharian kita gitu. Yang apapun yang kita lakukan yang terlihat oleh orang lain atau bahkan yang tidak terlihat sekalipun, yang masih di dalam hati gitu ya, yang masih di dalam pikiran, itu Allah itu melihat semuanya. Allah itu tahu semuanya. Gitu. Jadi bersikap hati-hatilah gitu ya, karena kita semuanya dalam pengawasan Allah gitu. Bahwasanya Allah itu tahu semuanya yang terjadi pada makhluknya.
baik yang nampak sekalipun atau yang tidak nampak sekalipun. Itu adalah konsekuensi kita sebagai seorang manusia gitu ya. Merasa dalam pengawasan Allah, merasa bahwa Allah itu selalu melihat kita gitu ya, karena memang Allah itu tahu segalanya, yang di dalam batin makhluknya ataupun yang terlihat sekalipun gitu ya. Nah, untuk selanjutnya gitu ya, hari ini Ustazah juga akan men-sharekan tugas gitu ya, yang nanti lewat walas masing-masing. Silakan nanti dikerjakan. Namun silakan dipahami dulu materinya ya. Kalau misalnya ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan ke Ustazah, nanti Ustazah akan jelaskan lagi. Nanti kalau sudah paham, silahkan diisi tugasnya. Pengisian tugas nanti waktunya selama 3 hari, nanti terakhir pengumpulannya hari Kamis. Ya. Teliti terlebih dahulu sebelum mengerjakan, karena nanti hanya disetting bisa mengirim 1 kali gitu ya. Jadi yang terkirim itu adalah hasil tugas kalian, jadi biar nilainya nggak ada yang dibawa KKM gitu ya. Jadi selamat memahami untuk materi hari ini. Untuk materi hari ini cukup sampai di sini gitu ya, 2 Asmaul Husna, dan Ustaz akan melanjutkan Asmaul Husna yang ketiga dan keempat lagi di pertemuan pekan depan gitu ya. Semoga Allah memudahkan dalam setiap langkah kalian menuntut ilmu, dan semoga ilmu yang kalian pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia maupun akhirat gitu ya. Sekian dari Ustazah, tetap terus semangat dalam belajar dan juga tetap teliti dalam setiap mengerjakan tugasnya. Sudah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.